Luangkan sejenak, mari isi hati dengan firman Tuhan lewat renungan harian hari ini. Judul renungan hari ini, Tahun-tahun Emas, Cobalah Momen-momen Emas. Ayat inti sebagai berikut, Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib, juga sampai masa tuaku dan putih rambutku. Ya Allah, janganlah meninggalkan aku. Mazmur 71 ayat 17 dan 18. Beberapa tahun lalu saya menerima tanpa ragu istilah tahun-tahun emas untuk menggambarkan waktu setelah pensiun. Saya tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah sindiran halus. Sama seperti mayoritas masyarakat kita, saya tidak tertarik untuk mempertimbangkan seperti apa kehidupan masa tua atau diri sendiri menjadi tua. Beberapa bulan yang lalu, saya bertanya kepada seorang teman yang berusia 80-an tahun, apa kabar? Dia menjawab sambil tersenyum ramah, saya merasakan usia saya. Ketika mengunjungi seorang wanita di rumah sakit, saya memberi isyarat bahwa saya tertarik untuk mengetahui berapa usianya. Ya, umur hanyalah angka, dan umur saya tidak terdaftar, jawabnya dengan bijak. Bahasa kita kekurangan kata-kata yang cukup untuk menggambarkan usia tua. Penulis Mark Gerson berpendapat bahwa tumbuh menjadi utuh adalah cara yang lebih baik untuk menggambarkan proses menua daripada hanya sekadar menjadi tua. Rohani manusia adalah pusatnya, bukan tubuh. Masa emas mungkin terjadi di masa pensiun bagi mereka yang berhasil bertahan dengan awet muda. Namun, bagi mereka yang kehilangan kesehatan, perjuangan untuk menikmati masa emas bisa terasa seperti menaiki tanjakan yang curam. Bagaimana mungkin memiliki waktu emas ketika Anda tidak dapat mendengar atau didengarkan? Bagaimana mungkin menikmati masa emas ketika Anda harus bergantung pada orang lain untuk setiap hal yang Anda lakukan? Saya menemukan sebagian jawabannya ketika membaca 2 Korintus 4 ayat 16 dengan pandangan yang baru. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Inilah yang dimaksud oleh Mark Gerson ketika dia menyarankan istilah tumbuh menjadi utuh. Saya menulis di jurnal saya hari itu, Tuhan, beri saya rahmat untuk tidak berbicara tentang berkurangnya fungsi tubuh dalam kehidupan saya. Biarlah saya berkonsentrasi pada pertumbuhan jiwa saya dan bukan pada kemerosotan tubuh saya. Biarlah saya fokus pada pengalaman-pengalaman kasih karunia baru untuk dibagikan kepada orang lain. Biarlah saya menerima perubahan tampilan fisik dan hidup sedemikian rupa untuk meminimalkan kerusakannya, sambil mengingat bahwa beberapa hal hanya terasa canggung dan tidak nyaman. Biarlah saya menemukan orang untuk berbagi sikap ini. Biarlah saya meminta belas kasihan-Mu dalam berurusan dengan orang lain. Biarlah saya tidak mengecilkan rasa sakit dan penderitaan mereka, tetapi mengingatkan mereka pada Dia yang akan memberi mereka rahmat untuk hidup mengatasi tubuh mereka yang menua. Dan biarlah saya bertekad untuk berbuat lebih banyak demi menghadirkan momen-momen emas dalam kehidupan orang lain, khususnya orang tua yang sering sakit dan kesepian. Kehidupan tidak akan selalu dipenuhi masa keemasan di bumi ini, tetapi saya tidak akan memakai kacamata hitam yang menutupi emas yang ada di sekitar saya. Saya akan selalu siap untuk momen-momen emas. Kenali dan klaim itu, lalu ambil keputusan untuk membagikannya kepada orang lain. Ringkasan, hidup tidak selalu berada di masa terbaik, namun kita diajak untuk tidak fokus pada hal-hal gelap atau negatif yang menutupi berkat Tuhan di sekitar kita. Sebaliknya, kita perlu membuka mata untuk melihat dan menikmati momen-momen emas yang Tuhan berikan setiap hari, lalu membagikannya kepada orang lain. Makna renungan. Renungan ini mengingatkan kita untuk memiliki hati yang bersyukur dan pandangan yang positif dalam setiap musim hidup. Meskipun tidak semua hari bersinar terang, selalu ada emas, kebaikan dan berkat Tuhan yang dapat kita temukan jika kita mau melihat dengan iman. Saat kita mengenali dan mensyukurinya, kita pun terpanggil untuk membagikan sukacita itu kepada sesama.